Yo guys, jadi gue nemuin video yang dia ngebahas tentang LCD yang bisa dikustomisasi kayak gini. Nah, kalau LCD biasa, kan dia cuma nampilin teks biasa doang tuh. Kalau display OLED, itu kita bisa bikin icon-iconnya kayak gini. Dan juga kita bisa bikin spesifik apa yang kita mau. Maka dari itu, kenapa gue nggak buat aja project tentang OLED ini? Sekalian gue belajar juga kan. Jadi, gue langsung ke online shop, dan gue nemuin nih OLED display ini. Harganya nggak terlalu mahal sih, cuma 27.000 dapat 0,96 inch, rasio 128 kali 64. Langsung aja kita check out. Oke, jadi komponen utama dari project ini yang pastinya Arduino dan display OLED yang udah kita beli. Oh iya, di sini gue Arduinonya pakai Arduino Uno ya, dan juga paling nanti kita pakai komponen tambahan kayak LED sama buzzer biar berisik buat ngetes outputnya ada apa enggak. Dan disclaimer, ini gue buatnya buat eksperimen buat diri gue sendiri, bukan buat project yang gede atau yang profesional. Gue mau ngetes apakah gue bisa bikin sesuatu pakai display OLED ini dari hal-hal yang udah gue pelajarin. Oleh karena itu, langsung aja kita mulai untuk ngebikin projectnya. Karena kalau di OLED kita harus pakai bed array untuk ngebikin icon-iconnya, gue pakai website Image2CPP. Jadi di website ini, lo tuh bisa nge-convert image jadi byte array. Jadi lo nggak usah pusing-pusing lagi buat mikirin gimana ngoding image yang lo mau. Langsung aja gue buat image-nya di Photoshop. Karena kalau di OLED gue ini rasionya 128 x 64 pixel, gue bikin settingan image di Photoshopnya sesuai sama OLED yang gue beli. Oke, gue bakal ngebikin desain icon-iconnya dulu. Kalau udah, kita lanjut ke programnya. Nah, ini icon-iconnya udah gue buat. Di sini ada home, motor, ultrasonic, sama game. Ini buat tampilannya doang sih, jadi hirauin aja. Buat outputnya nanti, paling gue nyoba pakai LED sama buzzer gitu, biar gue bisa tahu outputnya udah keluar atau belum. Oke, karena komponennya udah siap semua, langsung aja kita mulai buat ngoding program OLED-nya. Gue masukin filenya dulu, terus kita setting 128 x 64 white. Oke, udah bener. Terus setting-setting yang lainnya, settingan-settingan yang lainnya. Oke, udah bener ya. Langsung aja gue copy kodenya. Oh ya, kalau lo mau pakai display OLED ini, lo harus masukin library-nya dulu ya. Namanya u8jlib.h. Lo bisa ngikutin gue kayak gini. Oke, kita paste codingan yang tadi. Nah, sekarang gue punya kode yang dia nampilin home yang diselected. Jadi, gue bakal ngelakuin ini ke pilihan-pilihan yang lain, kayak yang game sama sensor tadi. Dan kalau lo bikin tutorial ya, lo bisa ke channel namanya Upir. Di sana dia ngebahas tentang display-display gitu, dan mungkin lo tertarik dengan display-display, lo bisa langsung datang ke channelnya dia. Dan karena gue bukan buat video tutorial, jadi gue bakal lebih fokus ke project yang gue buat. Dan mungkin gue bakal mention sedikit-sedikit lah gimana caranya gue ngerjainnya. Oke, semua image-nya udah gue masukin semua, dan programnya juga udah gue buat. Udah gue tambahin button buat next sama back, dan juga select. Oke, gue bakal cobain dulu nih programnya, apakah udah berfungsi apa belum. Oh ya, sebelumnya gue harus milih port sama boardnya dulu. Gue pakai Arduino Uno. Nah, portnya harus dicolokin dulu ya. Bentar. Oke, portnya udah gue colokin. Seharusnya dia ada di sini. Oke, ini udah ada nih. Oke, karena komnya udah ke-connect, gue langsung aja cobain programnya. Jadi kalau gue mencetnya tuh kenceng gitu, dia bakal kayak gini nih, ditahan. Dia langsung kayak gitu. Jadi harus one click gitu biar presisi. Ini kembali, maju, mundur. Ini buat select. Tapi gue belum masukin apa-apa. Oke, itu tadi udah berhasil nampilin gambar, tapi karena belum ada outputnya, gue bakal nambahin LED sama buzzer. Nggak tahu berfungsi apa nggak nih kalau outputnya diganti jadi buzzer sama LED ya. Oke, sebelumnya gue belum ngasih tahu gue cara make OLED-nya tuh gimana. Dia tuh ada SDA sama SCL. Nah, itu lu sesuaiin aja sama yang di Arduino-nya, itu ada SDA sama SCL. Terus habis itu ada VCC sama GND. Nah, itu lu colokin ke yang 5 volt sama yang GND ground. Oke, inisialisasi outputnya udah kelar nih. Sekarang buat bikin outputnya mau gimana ya? Oh ya, gue punya ide. Ini udah ini ya, udah gue tambahin si buzzer sama LED ya. Kita tes buat selectnya tadi. Sebenarnya ini belum gue tambahin, kayak ini kan ada home, games, motor gitu, cuman tampilannya doang sih.
Jadi kita tes aja di sini. Misalkan home, kita pencet select, yang tombol ketiga ini buat select, kita pencet. Yap, saya dugaan gue ya sebenarnya ini belum final. Dan ini kalau misalkan diganti motor, misalkan gue select tuh dia masih sama. Nah mungkin kedepannya gue bisa nambahin lagi nih fitur-fiturnya. Nah misalkan di sini ada sensoran, gue pencet dia mendeteksi apa gitu kan. Nah kalau di sini yang games, kita pencet kita bisa main game gitu. Nah mungkin itu kedepannya sih. Nah mungkin itu nanti kita bisa improve lagi sih. Walaupun suara buzzer yang nggak mirip, tapi ya nggak apa-apa lah, bodo amat. Yang penting program gue udah bekerja dengan baik. Oke, mungkin segitu dulu video dari gue. Mungkin kedepannya nanti kita bisa bikin project-project yang lebih bagus, mungkin kayak Tamago Egg. Wah menarik juga tuh. Atau enggak robot line follower. Nah itu bisa juga tuh kita buat pakai OLED ini. Oke, mungkin segitu dulu video dari gua. Ya udah gitu aja. Bye.